Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau nikahi perempuan yang 5 golongan: nahbaroh, andaroh, lafut, syahbaroh, sama lahbaroh. Yang kemarin udah dijelasin apa makna itu semua. Kemudian wajah rajulun, bertandang ke Rasulullah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan. Ya Rasulullah, aku demen sama seorang perempuan, istilahnya begitu. Zata husnin, cantik ya Rasulullah, wa jamal, bagus. Cuman wa innaha la talid, cuman dengar-dengar ini perempuan tidak bisa beranak, itu bahasanya mungkin mandul. Apa tajawajuha, sekira-kiranya apakah saya kawinin aja itu ya Rasulullah itu perempuan? Rasulullah nggak ngejawab, diam. Qala sumatahu, datang kedua kalinya. Pertama datang curhat sama Rasulullah, Rasulullah nggak ngasih jawaban. Datang kedua kalinya, sumatahu saniya panahahu. Datang kedua kalinya, baru Rasulullah ngomong, jangan. Sumatahu, datang yang ketiga kali, asalisa panahau, juga jangan, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah langsung menasihatin, tajawwajul wadud, kawinlah oleh kamu perempuan yang periang, mukanya enak dilihat lah bahasanya. Al-walud, yang peranakan, itu bahasanya. Pak ini mukasirun bikum, karena saya ini bangga kalau punya umat banyak nanti di yaumil qiyamah. Jadi itu nasihat Rasulullah. Ya intinya masalah itu kan takdir. Kalaupun bisa gitu, cari yang kira-kira subur peranakannya. Intinya begitu. Kemudian waqala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, jawaju abna'akum, kalau punya anak cowok, kata Rasulullah, ayo suruh kawin mereka. Wa banatikum, juga kalau punya anak perempuan juga sama, kawinin sama orang lain. Ila ya Rasulullah, lalu ditanya Rasulullah tentang hal ini. Ya Rasulullah, ada abnauna tajawad najawaju, ya anak laki-laki saya suruh kawin nih mereka. Pakai banatuna, bagaimana kalau anak perempuan kami? Artinya kalau pro laki-laki kan milih, laki-laki nyari, laki-laki memilih, perempuan dipilih. Maka bagaimana kalau urusan buat anak perempuan ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, haluhunna, hiasi mereka, percantik mereka. Al-dahab wal fidah, pakein perhiasan emas apa gitu, gengge apalah pokoknya yang bikin indah itu si perempuan, bikin cantik lah, daya tarik. Wa ajidu lahunna kiswah, bagusin pakaiannya. Ya artinya bikin daya tarik supaya ada yang mau ngelamar gitu intinya. Supaya ada orang yang mau melirik untuk dijadikan istri. Itu Rasulullah merintah. Seperti itu. Jadi kalau laki karena memilih, udah lu masono merah nyari di mana kayak gitu, yang penting mah satu akidah gitu. Cuman kan kalau cewek nggak kemana-mana dia mencari, maka dandanin bahasanya, dandanin, bilangin mandi gitu, dandan yang cakep, bahasanya begitu sehari-hari, jaga kebersihan. Lu punya anak cewek 2 hari kagak mandi, repot terusannya. Ya intinya seperti itu, ya. Bikin dia untuk menjadi orang yang apa, daya tarik lah. Emang seperti itu anjuran Rasulullah SAW supaya ada yang mau. Nah, wasinu laina bina'lah, percantik dia dengan yang salah satunya mungkin dengan haina. Liar gomufihna, supaya ada rasa kesemsem seseorang terhadap anak perempuan. Waqala Mu'ad, berkata Imam Mu'ad, sahabat Mu'ad bin Jabal
Apa kata beliau? Salatul mutajawwij, salat orang yang punya suami atau yang udah punya keluarga, abdulu min arba'ina salatan min ghairi, itu lebih utama salat dibanding orang yang belum kawin 40 derajat. Jadi bandingannya salat dengan orang yang kawin dengan yang belum kawin itu 40 bandingannya. Perbedaannya di sini nggak tahu 40 sholat apa 40 rakaat, tapi di sini arba'ina sholatan, 40 sholat, bahkan mungkin 40 rakaat kali. Jadi 1 rakaat bandingannya 40 rakaat. Itu luar biasanya. Makanya kita sebetulnya mah kalau dipikir-pikir, alhamdulillah kawin jangan pada nyesel. Justru di situ keutamaan kita peroleh semua, terutama hal masalah ibadah. Karena tadi ibadah orang yang sudah kawin dengan ibadah yang belum kawin itu pak jauh-jauh. Kalau bahasa orang kulonnya mah tukang-tukang. Waqala Abdullah, ini yang namanya hadis targhib ya, bahasanya dorongan support supaya orang itu demen sama kawin. Udah kawin itu enak supaya lebih semangat gitu. Salah satunya itu. Alhamdulillah kamu udah pada kawin semua ya. Jadi hadis ini udah pada kepake semua berarti ya. Alhamdulillah berarti. Walaupun lagi sebelum kawinnya belum dengar nih hadis ya, tapi kan supaya ada lebih semangat lagi berumah tangganya gitu. Oh jadi kita mikirnya begini, oh berarti kalau punya bini itu sholat berarti masya Allah luar biasa. Alhamdulillah berarti kita 80 rakaat dah. 1 rakaat bandingnya 40 rakaat. Kalau ini juga 80 berarti. Ya kalau yang kemarin kan berapa 80 ya gitu. Waqala Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata radhiyallahu anhuma, tajawwaju, berkawinlah kamu, berumah tanggalah kamu, fa inna yauman ma tajawwij, sebab 24 jam satu hari kita dalam rumah tangga, dalam rumah tangga dengan istri kita 24 jam setiap harinya, khairun min ibadah, itu lebih bagus daripada ibadah alfa'am 1000 tahun. 24 jam kita berumah tangga bareng satu rumah, satu genteng, hidup bareng-bareng, itu nggak ngapa-ngapain, cuman kita bareng-bareng dalam rumah tangga lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kayaknya yang udah pengen lagi nih, biar nambah jadi double jadinya. 1000 berarti 2000 tahun. Yang punya pos juga itu mah, yang pos 1 juga pos 1 cukup udah 1 aja. Jadi kata Ibnu Abbas, ini ulama ahli hadis ya, tafsir, sahabat Nabi yang luar biasa, perawi hadisnya juga luar biasa. Beliau mengatakannya seperti itu. Jadi hidup 1 hari dengan istri itu lebih bagus ibadah 1000 tahun. Bayang coba itu. 1 hari, gimana 2 hari, gimana 3 hari, gimana kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 70 tahun rumah tangga. Jadi intinya mah jangan pada nyesel kita kawin. Ya, bener nggak? Namanya bini kan jodoh. Iya, kita juga nggak request sama Allah jodoh kita sama siapa. Waqala aidon, berkata lagi, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan dari uzab kepada orang yang jomblo. Apa kata beliau? Tajawwaju fa inna khaira adil umma aksar nisaan. Tuh. Nih. Ini kaul yang kalau ngedalil pengen punya pos lebih dari 1. Rupanya kalau Ibnu Abbas yang dipakai. Abdullah bin Abbas berkata begini, tajawwaju sama yang jomblo ini mah. Tajawwaju, ayo kawin sama kawin. Faina khair hadil ummah, bahwasanya sebaik-baiknya umat Nabi, berarti per individu umat Nabi siapa aja. Semua umat Nabi secara individu adalah umat yang paling terbaik, adalah umat aksar nisa, yang paling banyak bininya. Aduh. Ya, yang berani aja. Yang berani, yang gak berani jangan. Tapi benar kata Abdul bin Abbas begitu, sebaik-baiknya umat Nabi siapa aja berarti
Berarti orang yang paling banyak posnya. Yang paling banyak posnya. Maksimal 4. Ini mungkin daya tarik. Daya tarik. Waqala Abdullah bin Mas'ud, berkata lagi Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan wakana mat'unan. Beliau ini lagi punya penyakit berat, penyakit tipes. Mat'unan penyakit tipes. Abdullah bin Mas'ud punya penyakit tipes. Mungkin kalau bahasa kita mungkin penyakit berat lah, ya umpama jantung mana. Apa kata beliau? Kata beliau, Jawa Juni, dia ngomong sama teman-temannya nih, weh sahabatku, cariin gue bini, cariin gitu maksudnya, cariin gue jodoh. Fa ini rihu an alqiya aziban, sebab saya kagak demen kalau ketemu Allah nanti aziban, nggak punya pendamping. Jadi beliau ini nggak demen kalau nanti ketemu Allah nggak punya pendamping. Jadi beliau nawarin diri, ini mungkin lagunya Wali nih ya, lagunya Wali dari Musim Rambutan ini bahasanya. Ini ucapan daripada Abdullah bin Mas'ud. Waqala Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan dirajulin kepada seorang laki-laki, hatta jawaj. Ente udah kawin belum? Qala la, belum. Qala mana dari ma'anta fihi min al-afiyah. Kalau gitu gua nggak tahu dah. Lu nih termasuk orang normal apa kagak begitu. Enggak. Ini ada orang udah perjaka. Kalau umur 25 tahun, 30 tahun, udah kali belum. Gua kayaknya nggak tahu nih, lu orang normal apa kagak. Begitu istilah bahasa kita mah. Kalau orang ke sini ngomongnya begitu. lu kira-kira normal apa kagak sih? Begitu kalau kata kita mah. Dikata Sufyan As-Tsauri sama seseorang laki-laki. Ya mungkin laki-laki di sini orang yang udah atas kawin, yang udah mapan segala, tanya udah kawin belum? Udah punya bini belum? Belum. Gua kayaknya nggak tahu nih lu normal apa kagak gitu bahasanya. Waruya, lalu ada riwayat lagi, anna ba'dul muta'abbidinya, ada dulu orang-orang soleh. Orang-orang soleh, sebagian orang-orang soleh, taruhlah salah satu daripada orang-orang soleh, salafun soleh. Karena yusinul qiyama ala jaujati, luar biasa akhlaknya sama istrinya, hak-hak istrinya semua dipenuhi. Artinya laki-laki yang luar biasa lah sama istrinya. Ilaan matat, sampai dia berumah tangga istrinya mati duluan. Ceritanya begitu. Jadi dulu ada orang soleh punya istri dan ini lakinya setia banget luar biasa. Baik buat sama laki, ngomongnya baik, rumah tangganya baik, ahlaknya luar biasa sama istrinya. Pokoknya istrinya diayomin, dijagain semua, dilayanin sampai istrinya mati. Panguridu alaihi at-tajwiz. Kemudian si orang soleh ini tawar lagi, udah kawin lagi soalnya di janda. Kalau kata kita begitu ngomongnya, suka banjulin kan sama temen kalau lagi ngobrol. Ini udah 40 hari atau 1 hari ngomong lagi ngopi bareng gitu di kebun Google. Baru jadi duda masih hangat begitu bahasanya. Bogor banyak janda begitu. Kata kita kali mau begitu. Apa jawabannya? Apa nggak mau begitu. Jadi jawabnya apa? Nggak mau. Udah kawin sono, janda banyak tuh, bantuin gue nyari gitu. Kalau bisa mah kita bikin sayembara. Apa pamna? Jawabnya apa pamna? Mungkin masih bagaimana atau mungkin emang trauma lah atau mungkin gimana. Intinya mah nggak mau. Ditawarin kawin lagi nggak mau, soalnya ada janda nggak punya anak atau ada yang satu tetangga, kali lu mau, kalau mau gue domblangin, jangan gitu. Gue pengen fokus ibadah, tujuannya seperti itu. Dia nggak mau kawin lagi, dia cukup fokus ibadah. Jadi cukup bini yang tadi aja yang udah mati. Kalau lalu dia jawab apa? Nggak mau. Kemudian dia ngomong al-wahda aruhu li qalbi. Kayaknya gue lebih senang sendiri lah gitu. Hati gue tenang kan ya kalau sendiri. Gitu bahasa dia nih ya. Bininya udah nggak ada. Kayaknya gue tenang nih kalau sendiri. Wa ajmailahi dan juga fokus di hammi keinginan cita-cita lah. Fokus akan cita-cita, fokus hidup lah, fokus ingin menjalani hidup yang baik, ibadah aja pokoknya mah. Hati tenang. Intinya alasannya seperti itu. Kayaknya cukup sendiri aja, kayaknya gue tenang. Pengen fokus cita-cita ibadah kepada Allah. Enggak lama rupanya dia mimpi. Para itu dia mimpi fil manam. Ini si laki-lakinya nih yang orang soleh ini, saya mimpi
fil manam dalam satu tidur kami, salah satu malam tidur saya, ba'da Jumat, setelah seminggu istrinya meninggal. Jadi dapat seminggu istrinya meninggal, dia mimpi apa? Min wafatihi, dari seminggu kejadian istrinya meninggal. Apa dia mimpinya? Karena abu sama, dia mimpi pintu langit yang 7 lapis terbuka semua. Atahat. Wakana rijalan yanzulu wa yasiruna fil hawa. Lalu dia melihat kelompok laki-laki turun dari langit, pintu langit terbuka itu, berjalannya fil hawa, di awang-awang, terbanglah bahasanya, tapi jalan. Ya sebab ba'dhum ba'dho, berbaris jalannya, berbaris. Rupanya nih mungkin kalau dianggap mungkin garis lempengnya mungkin malaikat lah, cuma nyerupa laki-laki. Pakul lama aja lah, cuman ada salah satu dari yang laki-laki yang berbaris jalan itu, salah satu yang turun nyamperin saya. Salah satu daripada banyak orang yang laki-laki berbaris itu nyamperin saya. Nazara ilayya, dia turun sama saya. Waqala, dia ngomong nih, yang laki-laki yang dari salah satu barisan itu, liman warahu, sama orang yang ada di belakang kan jebar jalan nih, yang satu marahin, berarti kan masih yang berbaris masih ada orang belakang. Dia ngomong sama yang belakang sambil nyamperin saya, dia ngomong ada huwa masum, lu mau tahu nggak? Nih orang sial nih. Jadi dia dikatain sial. Nih orang sial nih. Jadi si orang soleh itu dikatain sial. Jadi itu laki-laki yang baris itu ngomong, lu mau tahu nggak orang sial nih, orang sial, gituin. Tunjuknya ke orang soleh yang tadi diajak kawin nggak mau. Kemudian fayaqul akhar, jawab sama yang orang belakang lagi yang berbaris itu, ya benar dia mau sial ya gitu. Wayaqul salis, ya ketika ngomong juga benar dia sial ya gitu. Yang keempat wayaqul rubinam, benar dia sial ya. Jadi doain sial terus sampai itu orang-orang semuanya berbaris ngomong sial sama nih orang. Sama orang yang soleh ini yang bininya mati, disuruh kawin lagi nggak mau. Alasannya aku kayaknya pengen fokus aja, gitu. Ya. Karena diomongin, jadi semuanya kompak ngomong sial semuanya sama saya dikata gitu, sehingga Pak tuh sampai saya takut an as'alahum, nanya sama nih apa dia nggak pada ngatain gue sial semua begitu, dia takut ngomong karena orangnya banyak berbaris. Aibatan, karena ada rasa takut mindari ila an amara bi, sampai yang paling bontot orang berbaris itu yang paling terakhir datang ke saya. Kebetulan yang bontot ini gulaman, jadi perjaka, belum punya bini. Jadi mungkin orang-orang berbaris ini mungkin semuanya berpasang-pasangan. Kemudian saya dikatain sial, yang bontot gak punya pasangan. Maka yang bontot saya berani nanya. Nah, dia tanyalah si yang laki-laki, fakultu ya hada minal mas'um aladillahi yu'mi'una. Saya nanya nih sama yang paling bontot, di barisan paling bontot, perjaka. Ya hada, wahai hada minal mas'um, katanya saya ini orang yang sial, begitu bahasanya. Aladillahi yu'mi'una, yang mereka tuh semuanya yang tadi tuh pada nyindir saya, pada nunjuk saya kalau saya ini orang sial. Faqala, kemudian dijawablah sama si gulam tersebut, sama yang laki-laki yang bahasan paling terakhir. Tanya, kan tadi nanya, yang tadi dianggap orang sial itu siapa? Apa saya apa siapa? Faqala anta, iya ente, digituin. Ente yang dikatain, bukan siapa lagi kalau bukan ente, gitu. Faqultu walimada dalika. Kenapa begitu? Kenapa sih dikatain sial? Faqala kunna narfa'u malaka bi amal mujahidina. Dahulu kata beliau nih, pas beliau lagi kawin, lagi masih punya bini. Lagi punya bini nih. Kata yang gulam ini ngomongnya, dulu kami narfa'u amalaka min fi amal mujahidin. Dulu kamu punya amal ibadah pas lagi punya bini nih. Itu amal ibadah kamu saya satukan dengan pahala ganjaran amal ibadah mujahidina, orang-orang yang mujahid, orang mati syahid. Jadi dikala di ente punya bini, setiap amal ibadah ente itu saya disuruh bawa perintah mungkin dari Allah,
dan itu pahalanya disatuin, dikumpulin satu rak lah mungkin bahasanya, atau satu wadah sama pahala orang-orang mati syahid, mujahid, orang perang fisabilillah. Nah, wa mundu Jum'ah, pas bini ente mati nih. Amarona an nadi'a amalaka ma'al khalifina. Kami diperintah amal-amal ente nih yang udah seminggu pas jadi duda nih, disuruh taruhnya di tempat amal-amal yang tertunda. Amal-amal yang tertunda. Pamana dari ma'ahdasta, sehingga si yang gulam ini ngomong, saya juga nggak tahu ngapa jadi begini. Dulu ente kalau suka sholat, ngojek, macul, atau mungkin mancing nyarikan buat makan keluarga atau yang lain-lainnya, itu semua jadi amal ibadah, dan pahalanya saya disuruh bawa ditaruh di tempat satu rak sama pahalanya tempat orang-orang mujahid, orang-orang fisabilillah, jihad fisabilillah, sekali mati syahid. Luar biasa. Orang jihad fisabilillah kan ganjaran udah pasti surga. Nah, maka pas mati, bini ente mati nih Jumat kemarin, pas dari Jumat kemarin berarti kan bininya mati Jumat itu. Kenapa? Amalnya nggak disuruh naruh tempat biasa, ditaruhnya di tempat di pinggiran, artinya nungguin antrian, artinya amal-amal yang tertunda. Saya juga nggak tahu pamanadri ma'ahdasta, saya nggak tahu apa yang ente lakuin. Jadi si bulan ini nggak tahu emang ente ngelakuin apaan. Dulu mulia banget ente punya amal, dulu ente sholat mulia banget, sekali ditaruhnya di tempat amal mujahidin, jadi dianggapnya pahalanya sama dengan orang-orang jihad fisabilillah. Jadi kita harus bangga. Jadi kepala rumah tangga itu setiap amal yang kita lakuin buat keluarga itu amalnya jihad fisabilillah. Oh, bukan main berarti ya. Macul bisa jihad fisabilillah, ngojek jihad fisabilillah berarti. Jadi jangan nyesel, harusnya kita harus bangga, luar biasa. Orang mau perang, bener-beneran perang, nyawa taruhannya. Kita mah cuman keringat doang taruhannya, sama capek. Faqala li ikhwani, pas dengar kayak begini dalam mimpinya, dia bangun langsung ngomong sama teman-temannya nih, dikumpulin semua nih, CS-nya orang-orang sholat semua. Li ikhwani, jauh bijuni, cariin gue bini kalau bisa sekarang cariin gue bini, gitu. Jadi pahala orang rumah tangga itu jihad fisabilillah. Ibadahnya jihad fisabilillah, usahanya jihad fisabilillah, semuanya jadi pahala jihad fisabilillah. Bangga harusnya, senang kita takdirin hidup berumah tangga. Ya, falam yakun tufariku jaujatani wasalasun. Bahkan menurut beritanya, kalau bisa jangan satu cariin gua, 2, 3, 4 sekalian begitu kalau bisa. Saking kagak mau putusnya pahala jihad fisabilillah. Ya sekarang saya pengen tanya juga. Nah, ayo kita bawa senjata, bawa tombak ke medan tempur, panas-panasan, rumah tangga adem AC, ayam sama bini, pahalanya fisabilillah. Pengen milih mana coba ayo terus terang, pengen milih mana? Pengen milih mana? Macul sambil ngopi, jihad fisabilillah, milih mana coba ke medan tempur? Orang roktok saya yakin milihnya ngopi sama macul. Sampai-sampai dia ngomong, kalau bisa jangan nyariin 1, 2, 3, cari gua 4 kalau bisa, mas sekalian gua kawin semuanya. Ini bisyarah, isyarat berarti perkawinan itu nggak main-main. Syariat yang sangat luar biasa, ibadahnya enak, pahalanya gue itu kawin. Siapa yang ngogah coba? Siapa yang ngogah? Saya yakin yang udah juga pengen lagi. Setuju? Ini permasalahannya. Makanya kitab Petrus itu memang dorongannya seperti itu, supaya orang ayo nikah. Lalu bertanya, kemarin kan ada pertanyaan, kira-kira antara nikah sama nggak nikah mana yang lebih utama? Kalau di sini nanti ada jawaban, tergantung TKP, tergantung sikon kondisi zaman rupanya, tergantung situasi dan kondisi keadaan kehidupan kita sekarang.
Nanti jawabannya ada tanbih. Nah, itu satu tanbih, peringatan. Ya kan, apa ngingetin kita. Qala Qurtubi, kata Imam Qurtubi begini fi kitabin nikah, dalam kitab nikah, min syarhil lil imamil muslim manasau wa madalat alil ahadis min ajahin nikah. Jadi ada banyak hadis yang menerangkan tentang dua kaul tentang keunggulan yang namanya nikah daripada tidak nikah. Ai abduliyatuhu, yaitu keutamaan pernikahan. Wa ahadul kaula ini, yaitu salah satu dua kaul yang punya pendapat ada yang lebih utama nggak nikah, ada yang utama nikah. Wahada karena pinisal muawanah ala din wa dunya wa kilatul kalbi wa syaqqa alal aulad. Jadi kaul yang mengatakan keutamaan nikah itu alasannya kalau nih ya, nikah lebih utama daripada ngejomblo. Kalau memang pada zaman itu perempuan itu al-muawwanah, orang yang selalu menolong kepada suaminya aladin akhiratnya, wa dunya dan dunianya, wakilatul kalbi, dan juga enggak membebani, perempuan yang enggak pernah menuntut beban berat kepada suaminya, wasakoh, dan kasih sayangnya luar biasa alal aulad terhadap anak. Kalau perempuan pada masa itu seperti ini sifatnya, maka lebih utama kawin daripada ngejomblo. Lalu kaul yang kedua yang mengatakan lebih utama enggak nikah, bagaimana keadaannya? TKP-nya seperti apa? Atau kronologinya kayak seperti apa? Alasannya kayak apa? Wa amma bihadal azmina, sedangkan pada masa sekarang. Pada masa kapan? Pada masa beliau ngarang kitab ini. Pada masa ngarang kitab Fathul Uyun. Sekarang berarti udah lebih puluhan tahun, ratusan tahun. A'udzubillah, kata beliau, saya minta perlindungan dari Allah minasyaiton, daripada setan, wa min niswan, dan daripada perempuan, wallahilladzi la ilaha illa huwa laqad halat azubah. Maka demi Allah, la haula wala quwata la ilaha illa laqad halat ajubah, benar-benar halal yang namanya menjomblo, wal uzlah, dan beruzlah, menyingkirkan diri dari keramaian. Kalau melihat perempuan zaman sekarang, karena tadi yang dianggap alasan lebih abdul kawin kalau keadaannya pada perempuan-perempuan yang memang al-mu'awanah, perempuan yang menolong untuk akhirat kita, untuk dunia kita, dan orang yang nggak pernah membebani beban berat tentang kehidupan dunia kita, dan juga belas asih kepada anak itu luar biasa kasih sayangnya. Dan perempuan sekarang, panudzubillah, kata beliau, naudzubillah, semoga saya dilindungi daripada perempuan-perempuan semacam zaman sekarang, dan juga setan-setan, godaan setan. Mana? Bal wa yata'ayyanu firar. Bahkan kata beliau, bal, udah jelas-jelas yang namanya lari, kabur min hunah daripada perempuan-perempuan zaman sekarang. Itu lebih bagus katanya, lebih abdul, wala haula wala quwata illa billah. Oh, ini alasan yang lebih abdul azubah. Ya, yang lebih abdul azubah. Ya, mungkin kalau sekarang piti-piti kali ya. Kalau dilihat-lihat piti-piti. Sebab sekarang semuanya kayak ekonomi. Ekonomi itu berarti kan di sini nggak akur dengan yang namanya apa tadi? Nah, wakilatul kalbi. Apa nggak banyak menuntut. Nggak banyak menuntut. Sebab alasan nanti ada alasan terkuat. Ya, alasan paling kuat. Masalah daripada kilatul kalbi, banyak menuntut. Nanti di sini ada hadisnya. Wa yadullu lahu ma fi awarib ma'arif. Bahkan ada petunjuk dari kitab Awaril Ma'arif lil Imam Asy-Syahru Radi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah begini. Layatiyanna, nanti pada masanya akan datang ala nas, pada manusia, terkhusus umat Nabi. Zamanun, satu masa. La yuslimul lidini, orang yang punya agamanya nggak selamat. Jadi nanti kata Rasulullah udah diprediksi ada masanya orang nanti yang punya agamanya nggak selamat, akidahnya nggak selamat. Insyaallah. Ini zaman udah serem berarti ini begini.
Apa kata Rasulullah kalau pengen selamat? Ila man parroh, kecuali kalau pengen selamat, ayo kabur, pergi min koryatin dari satu kampung ke kampung yang lain. Jadi sudah ke kampung, kalau kampung itu masih masalah tentang dunia dan akhirat, kalau masih masalah akhiratnya, kalau udah ancur-ancuran akhiratnya, suruh ngalih kita, suruh pindah, cari kampung yang lebih nyelamatin akidah kita. Kalau kampung itu udah nggak selamat lagi, udah acak adut pergaulan segala-galanya, suruh pindah lagi ke tempat lain, suruh pindah lagi ke tempat lain. Itu kata Rasulullah kalau pengen selamat agamanya. Alhamdulillah, alhamdulillah kampung kita ya, insyaallah masih banyak orang-orang soleh, masih banyak orang soleh. Jadi jangan ujlah ini, jangan kabur dulu ya. Nah, kalau kabur mulu etnya kebun kosong lagi. Wa min syahik ila syahik, dari satu tebing ke tebing lain. Intinya kata Rasulullah, ujlah lebih utama, ajubah lebih utama, jomblo dan juga ujlah menjauh dari kehidupan preman lebih utama. Sebab dikala kau menyemplung satu kampung yang itu bisa menghancurkan agamamu, nggak bakal selamat kau, kata Rasulullah SAW. Wa min jajin ila jajin, kak salab, sebagaimana kak salab disumamakan kata Rasulullah seperti serigala ala liyarugu, yang dia lari terus ke satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain. Intinya disuruh ujlah. Berarti kalau ujlah kita menyendiri, nggak ada siapa-siapa, ke goa, ke hutan. Nanti ada masanya di mana orang Islam agamanya hancur semua, nggak selamat daripada kehidupan. Kalau sahabat nanya, wa mata dzalik, kapan itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah jawab ciri-cirinya, idza lam tanal ma'isyah ila bima'asillah, di mana pada masanya manusia tidak akan hidup kecuali dia maksiat kepada Allah. Cari duitnya dengan dosa, cari duitnya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari kehidupannya dengan cara berbuat dosa. Kira-kira sekarang kejadian nggak? Oh, cuman gara-gara buat makan sesuap berani bunuh orang. Cuman timbang gara-gara parkiran dempet dikit doang ribut, orang pada main bacok-bacokan. Kejadian kan sekarang? Tuh, ciri-cirinya seperti itu. Kalau sudah merajalela hal seperti itu, kabur, udah pokoknya kabur, selamatin agamamu. Suruh ujlah. Alhamdulillah Naruto masih damai ya, masih aman tentrem. Kemudian mana lagi, faidakana dzalika zaman alal azubah, kalau zaman itu sudah terjadi halal azubah, pilih jomblo biar nggak ada beban. Sebab kalau udah kawin ini bini, muasallah udah bakal jadi ngerong-rongan terus buat kehidupan kita, nggak ada istilah buat ibadah. Oh, yang diomongin lahan bahasa terus. Kalau jawab nanya lagi para sahabat, wa kaifa dzalika, bagaimana model seperti ya Rasulullah? Waqad imratuna bitajawuz, waqad amartana bitajawuz, sedangkan kau merintah kepada untuk berkahwin. Kok kenapa ada bahasanya lebih baik menjomblo katamu ya Rasulullah, sedangkan kau merintah untuk berkahwin? Qala, jawab Rasulullah, innahu, saya nyuruh kamu untuk menjomblo juga idza kana dzalika zaman, kalau ada satu masa nanti kejadian kana halakul rijal, kalau ada laki-laki hancur ala yadi abawahi, hancur di tangan kedua orang tuanya. Nanti maksudnya apa nih? Fa ilam yakun lau abawani, kalau babanya udah pada kagak ada, mamanya fa ala yadi zawjatihi, dia akan hancur di tangan perempuannya, di tangan istrinya, wawaladi, dan anaknya. Fa intakun lau zaujatun wala walad, bagaimana kalau udah bininya udah nggak ada, anaknya nggak ada, fa ala yadi korobati, dia akan hancur di tangan kerabatnya, pemiliknya, keluarganya. Qalu, nanya lagi sahabat, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, seperti apa itu gambarannya ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, yuhirunahu bidaikil mais, ini orang yang dekat-dekat suka ngecengin mulu, jangan ngopi mulu, ngopi gawe apa sono. Itu omongan, itu nih cirinya nih. Ini hadisnya. Yuhirunahu bidaikil mais, maisah. Jangan guling lah di. Iya, pokoknya kalau yang namanya keluarga, kalau care dijauhin aja dah bahasanya, dihinain aja.
Udah gitu sekali ketemu sama bapak sama emak ngomongnya onan mulu. Gawe apa suruh gawe? Mat begitu. Jadi yang diomongin itu nggak jauh daripada hal itu aja semuanya. Dihinakan kehidupan yang hidup miskinnya dihinakan. Hidup miskinnya dicaci maki. Baik keluarga besarnya, orang tuanya, anaknya. Laki kalau bini udah ngomong kayak gitu, pikirnya kacau, saya yakin, kacau. Dia akan berbuat apapun tanpa mandang lagi akhirat. Itu namanya baru si laki-laki hancur di tangan istrinya dan di tangan anaknya. Oh, anak juga yang bahasa halus, Mbak. Anak si anu, Mbak, dibeli motor, Mbak, masa ya kagak. Itu tipis-tipis tuh bahasa halus, ngancurin baba. Anak ngancurin babanya dengan cara halus. Kejadian nggak sekarang? Hah? Kejadian. Waduh. Jadi laki-laki hancur di tangan orang tuanya. Banyak tuntutan sama orang tuanya, emaknya, babanya nuntut. Lu kalau kagak ngapa-ngapain lu ntar mau makan apaan lu? Naudzubillah summa naudzubillah min. Emang rezeki yang diatur ya orang tua. Enggak, Allah yang atur. Ya kalau anaknya punya iman, ya tukang ngaji di Kobong Google. Kalau anaknya tongkrongannya di pasar bengkok sono, babanya ngomong bukan udah pulang, habis sudah. Yang ada apa? Wah, ini jadi anak pang. Hidupnya udah kagak terarah. Karena setiap dia pulang nyerocos, dia pulang nyerocos. Anak jadi tekanan batin. Apa yang terjadi? Betul nggak? Berarti itu namanya seorang laki-laki hancur di tangan orang tuanya. Ini pelajaran buat kita sebagai orang tua. Jangan berkata seperti itu. Intinya jangan berkata seperti itu. Ya, kenapa? Dia punya takdir. Dia punya takdir, kita punya takdir masing-masing yang Allah berikan. Ke depannya seperti apa? Bahasanya apa? Jangan takut. Hidup kita juga nggak minta. Kita hidup nggak minta. Ngapain kita pakai mikir-mikir? Bener nggak? Kita mah cukup disuruh jalan, usaha doa, udah begitu doang. Ya. Bener nggak? Hah? Iya. Tuh, ini bahasa ini kayaknya yang sering kita dengar. Hancurnya seorang laki di tangan kedua orang tuanya, hancur agamanya. Udah nggak ada tuh bahasa yang enak. Setiap dia pulang dari main atau dan tongkrongan sampai rumah habis, Banyak bahasa-bahasa seperti ini. Udah, ini nasihat buat kita mungkin. Kalau babanya udah pada kagak ada, punya bininya yang ngancurin kehidupannya. Ya kan laki mah keluar salah, di rumah salah. Ya, kita diam. Jalan apa sono? Kita jalan, mayap mulu. Serba salah jadinya. Ya, intinya begitu dah. Ini kan yang rentan ini kalau orang yang kagak ngerti tentang keimanan, yang imannya rentan, yang agamanya lemah. Ini bahasa-bahasa begini bisa hancur hidupnya. Mungkin kan ada bahasa kemarin ngomong dan jalanan. Lagi tahun-tahun kemarin anak pang dikit. Orang makin bobatang, makin banyak. Manusia silver makin banyak. Bener nggak? Sampai wah udah kagak kehitung nanti. Itu yang pada jadi anak pang itu anak-anak ABG semua itu. Jomblo semua itu. Kan begini, dia tuh ngelakuin kayak gitu udah nggak terarah hidupnya, udah masa bodoh aja. Udah itu namanya laki-laki yang tuh kalau udah merajalela tuh orang-orang yang hancur laki-laki di tangan orang tuanya. Ini yang kata Rasul takutin. Wanti-wanti Rasulullah kepada para sahabatnya. Oh, yu'irunau bidaikil mais. Bener nggak? Sekarang gitu kejadian nggak? Kita punya kerabat, the big family banyak nih. Yang kereng mah kagak ditemenin. Boro-boro tawarin kopi kalau lagi pada arisan. Betul. Nyambut juga kagak. Coba yang udah pada rada-rada ekonominya ke atas mah. Kapet merah siain. Ya, yang naik ontel mau boro-boro disapa. Kejadian nggak sekarang? Oh, yuri bidakil maisha.
Fayatakallafu ma la yatiku, maka apa yang terjadi itu nanti si laki-laki ini baik itu mah dari kerabatnya, dari orang tuanya, banyak omong-omongan yang makanya lo kerja, lo mau kerja, jadi dia akan dibebani beban berat yang dia tidak mampu untuk memikul. Entah itu mau omong dari anaknya, babanya ngojek, wah tetangga beli motor CBR baru, ya mengap babanya. Kalau nggak bininya, bang apa nggak di arisan, gelang udah gede banget bang. Gelang gede-gede banget bang, temen pada make, ngap lagi nya, beban pikiran, mental nanti yang terjadi. Kalau punya iman, alhamdulillah, kuat nahan itu goncangan. Yang kagak punya iman kan laki-laki bahaya banget. Bahaya banget, makanya banyak kejadian rumah tangga pada main bunuh-bunuhan. Si laki nempeleng bininya, yang bini juga kadang-kadang lakinya diracun, tusuk, sianida. potong. Oh, bahaya, dikebiri. Amis yang hidup. Maltiku atta yarudu atta yuridu mawaridal halkah. Sampai itu si laki-laki berjalan ke jalan kehancuran. Anak nggak kuat mental. Lakinya udah tahu kerjanya ngojek di perapatan, yang kalau ada penumpang alhamdulillah, nggak ada penumpang ya nasib. Pulang-pulang bininya nanyain emas 2 kilo. Habis udah hidup. Kata laki udah gantung, gua aja nih gantung. Kalau lakinya sabar ngomong kayak gitu, kalau laki gak sabar, habis tuh bini dijejek. Kawinin tuh bini. Itu namanya zaman kalau udah kayak gini, kata Rasulullah, hati-hati laki-laki, hati-hati. Tuh. Keluar juga orangnya. Betul. Oh. Ini Lagi kita Poteloyo nasihatnya luar biasa. Bentar ditanya enaknya bentar, belum masuk ke fasenya. Ini baru fase masalah nikah aja. Kejadian-kejadian mungkin renungan buat kita lah, renungan. Ini nasihat juga ala kita sebagai orang tua. Kita mungkin udah bukan anak lagi, kita orang tua. Maka hal-hal seperti ini kita jaga buat anak kita. Karena bagaimana juga yang namanya anak labil, mentalnya luar biasa lemahnya. Takutnya ada omongan yang emang ini banyak juga pada, mungkin kita punya teman dan kita nyaksin juga kan. Saya punya teman hebat ngajinya, jago ngajinya. Cuman karena ronongan orang tuanya, urusan dulu lu kerja, agamanya mati, ilmunya mati, begitu. Jadi mati. Ya, makanya disilah, udah anak mah, lu senengnya di mana, lu enjoynya hidup seperti apa. Yang penting nggak keluar dari koridor agama, lu jalanin. Lu basic lu apa nih basic lu? Lu basic lu mondok, udah, lu tekunin basic lu mondok. Apa, lu jalannya arahnya kemana? Yang penting jalurnya mondok, ngaji. Jalurnya kuliah ngambil jurusan apa? Udah jalan aja. Kalau mau seneng jalanin. Kita nggak usah neken-neken. Nggak usah maksa-maksa. Coba bagaimana juga dia punya takdir masing-masing. Kita orang tua juga punya takdir masing-masing. Allah yang udah tahu aturannya. Kita jangan mendahului aturan Allah. Iya, kita hidup aja kagak minta, apa pakai dipikirin. Lagi tuh anak juga ntar kaya miskin juga udah dicap sama Allah. Mau ada istilah orang kaya makan turunan. Begitu mengadakan begitu. Ini istilahnya mah udah biarin aja hidup. Dia tenang, dia senang, bahagia. Intinya mah dia udah bisa ibadah, udah mantap. Sebab saya ingat dengan kaul Imam Al-Haddad dalam nasihatnya, laki-laki yang sempurna adalah orang yang nggak pernah banyak menuntut tentang haknya terhadap istrinya. Itu. Tetapi dia akan keras kalau hak Allah tidak terpenuhi. Artinya begini, kita ini kadang-kadang timbang kagak seduhin kopi aja ngomel. Bener nggak? Kesel, bedok, bener nggak sama bini? Apalagi agak diklonin, bener nggak? Bener apa nggak? Nggak, bawaannya kayaknya pengen mancing aja dua malam. Bener nggak? Kita kan begitu, bener nggak? Tapi kita kadang-kadang kalau buat urusan hak Allah dianggap penuh istri kita santai aja. Jadi begini bahasanya, kalau bahasa enaknya mah, kalau timbang kagak dibaca, kalau timbang kagak dibalas telepon aja kita kadang-kadang ngomel.
ya kan, kagak ngelihat WA kita ngomel, tapi kita nggak pernah ngomel kalau bini kita udah ngeliat Quran apa belum. Ya, bener nggak? Kita lebih santai kalau bini kita belum baca Quran. Kita kayaknya lebih biasa aja kalau bini belum baca selawat, belum baca apa, belum baca istighfar apa. Intinya begitu. Jadi kalau laki-laki yang kurang itu sifatnya seperti itu. Kalau laki-laki yang sempurna itu kata Imam Al-Haddad, yaitu dia kalau urusan buat pribadinya haknya nggak terpenuhi, nggak dilayani, dia enjoy, ikhlas, nggak apa-apa. Tapi kalau lu nggak memenuhi hak Allah, Tuhan lu, gua marah, gitu bahasanya. Itu baru laki-laki yang sempurna. Kalau laki-laki yang kurang sempurna, sebaliknya. Jadi kata Rasulullah, milih hidup menjomblo kalau keadaan zaman seperti ini keadaannya. Kalau udah perempuan itu nggak ada, jadi perempuan itu bukannya malah muawanah ala din wal akhirat, dunianya ditolong, akhiratnya ditolong, ya. Kemudian apalagi tadi tuh tidak membebani suami sekemampuannya, nggak melewati batasnya. Boleh lebih afdol kawin. Kalau nggak ada perempuan kayak gitu, tinggalin. Intinya cari perempuan yang sifatnya seperti ini, yang kalau buat urusan ngaji dukungnya luar biasa. Iya, jadi kalau kita contoh umpama kita pengen ngaji ke Bogor nih, itu bini udah nyiapin aja sendal, cuciin. Lu buat apa nih? Buat abang kan malam ngaji, bukan main. Kopinya dibawain, rokoknya disediain, pokoknya bekal buat ngaji ke Bogor walaupun cuma jarak cuma 50 meter, bekalnya luar biasa. Tuh perempuan yang begitu dukung laki ke akhirat. Gitu. Iya. Ya. Kalau sebaliknya, berarti intinya kalau di kampung itu perempuan modelnya kayak begono, kawinin. Tapi kalau nggak ada yang begono, pilih jomblo. Gitu. Wa ma fi aidan nas wa fil khabar ya'ti 'alan nas zamanun yakunu halak rijal ala jadi jaujati. Dalam satu hadis lagi, ya'ti 'alan nas, nanti ada satu masa datang yakunu ala halak rijal. Di situ ada berita atau mungkin ada kejadian lah, hancurnya seorang laki-laki ala jadi jaujati, di tangan istrinya. Adi modelnya begitu. Hancur kehidupan. Wa abawaihi, atau hancurnya dengan kedua orang tuanya, waladi, anaknya, yu'irunu bil fakri, karena babanya kere, kerjaannya serabutan, anak bini ngehinain semua, baba mbak pada ngehinain semua, padahal dia nggak tahu takdir semua Allah yang punya, bukan lu, gitu bahasanya. Allah yang punya. Jadi jangan takut, anak mau kita mah disuruh kewajiban orang tua mah nih, namain, ngilmuin, ngawinin, cukup. Bukan ngayain, bukan kebahagiain ke depannya, bukan nyenengin, bukan. Kita mah kewajiban orang tua mah pertama dia lahir, namain. Punya anak udah namain, ribet terusannya. Habis namain apain? Ngelmuin, isi ilmu, suruh mondok, suruh ngaji, suruh baca Quran, baca Iqra. Itu kewajiban kita mah. Enggak ada yang lain. Enggak ngayain mah enggak wajib. Enggak, siapa orang tua ngayain wajib, enggak wajib. Habis ngadabin, ngelmuin, baru ngawinin. Beres, sudah titik, selesai. Udah kesono mah jangan ngaruh-ngaruh. Kesono lebih lewat dari itu mah udah jangan mikirin. Anak gua udah kawin gimana ya? Jangan dipikirin, kita mah cukup ngawin, kagak usah mikirin kesono. Kalau kita punya mah kita bantu, kan begitu kalau kata kita mah. Ya kan namanya orang tua membantu mau datang datang ke rumah mertua mah nyerok kapan kasih aja kan gitu ya. Garam-garam diserok dikasih, cabe bawa dikasih. Ya cuman kan kalau mantu bogor mah kan kayaknya pikirnya enggak berarti. Habis diangkutin. Apa yang jadi kandut ya kan kalau datang ke rumah mertua. Lah kan yang namanya anak kan bisa ngomong ya, bener nggak? Ya namanya orang tua ke anak, Mbak, Mak, anak mah sampai kiamat juga tetap anak, Mbak. Begitu alasannya ya, bener nggak? Apa-apa minta kolokan, bener nggak?
Ya cuman begitulah anak membegono mah malu-malu ya jangan menjembat juga. Yang penting mah tadi bini kagak nyindir, bini kagak nginain. Kadang ada bini nginain kita kerjaannya, ngojek, kapan ngojek. Itu kalau udah bini kayak gitu nih, ini hadis ini hancur nih udah. Laki-laki itu hancur sih. Enaknya menerimain udah. Tadi kalau buat ngaji didukung luar biasa, kalau buat ibadah didukung luar biasa, pengen sholat, tahajud, sajadahnya disiapin. Itu enak, pakaian Jumatan, pakaiannya udah dicas sekali. Enak banget. Itu baru perempuan dukung akhirat namanya. Kalau buat mancing mah dandan dewek gitu. Bahasanya kalau ada perempuan yang begitu boleh lebih afdol kita kawin. Tapi kalau udah nggak ada yang perempuan model begitu, lebih baik menjom. Ya. Nah, hadisnya jelas. Kalau masa tadi laki-laki hancur di tangan istrinya, di tangan orang tuanya, di tangan anaknya. Karena apa tadi? Mencaci maki, menghina, merendahkan karena babanya, karena suaminya, karena anaknya. Gaweannya agak jelas. Jadi kita nasihat orang tua nih, nanti kalau kita punya anak kita entah nasibnya seperti apa, jangan dicaci maki, jangan. Kalau bisa mah kita punya lebih kita bantu, namanya anak. Yang penting tadi jangan keluar caci makian. Ini makan kesini kita dengar, Bang, lu kalau nggak ngapain tuh lu makan apaan? Ini omongan menghinain namanya. Orang belum kawin aja berkata gitu. Belum kawin itu apalagi kita sudah kawin. Udah omongan begitu mah jangan, itu menghina namanya. Ini yang dalam hadis Nabi seperti ini. Ya, anak susah, jangan dicaci maki, jangan. Doain aja, kalau kita punya lebih ya kita kasih. Iya. Wa yukalifuna malatiku, bahkan suka dibebani beban yang dia tidak mampu tadi. Tahu dia tukang ojek, bininya pengen emas 2 kilo. Pikirannya kemana ini bini? Kata laki cekek aja, cekek dah. Bener apa enggak? Ya sekarang begini, kita nggak punya duit, pulang, bini ngomong, Bang beli beras, hati takut langsung berdukaan hati. Bener nggak? Timbang ngomong begitu doang, Bang beras habis, hati langsung berduk nih. Bener apa enggak? Kalau lagi punya mah santai aja. Kalau nggak punya doang kan. Ini yang disebut ini masa seperti ini kejadiannya. Ini masanya kayak begini nih yang ribet. Ya alhamdulillah, mungkin saya doain dah bini-bininya pada kagak bugono semua, amin. Iya. Kan kalau bini kagak bugono namanya ringan akhirat, ringan dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu bini soleh mah kayak bugono. Kagak neken laki yang dia nggak mampu. Kalau dia punya mungkin kagak pakai ngomong juga yang dibeliin, kan begitu bahasanya. Fayadhulul madakhil lati yadhabu biyadinu fayahlak. Inilah kalau sudah seperti ini, dia dibebani dengan perkara yang dia tidak mampu untuk dipikul dan selalu dihina dengan kepakirannya, dengan keadaan yang tidak punya apa-apa, maka si laki-laki itu akan masuk ke tempat alat yadhabu biyadinu yang bisa menghancurkan agamanya. Dia akan berbuat yang sudah tidak ingat sama Allah. Hidup udah ya seperti orang-orang seperti itu yang pingin itu kayak gitu. Udah bebas kan hidupnya mereka. Betul nggak? Nggak ada undang-undang negara, nggak ada undang-undang agama. Hidupnya bebas aja, yang penting gue enjoy. Ini kan bahaya. Semakin banyak orang-orang seperti itu, ini menandakan berarti hancurnya kehidupan manusia. Ya, mungkin ketika kiamat mungkin boleh jadi. Tambah banyak kan anak-anak seperti itu di jalanan. Betul nggak? Tambah banyak, coba perhatiin dah. Sekarang apa nenek-nenek aja yang sebaya pada ada di situ, 2 orang 3 orang, betul nggak? Kalau diperhatiin itu emang sih biasa aja tekanan hidup. Ya cuman kan akibatnya dari mana kalau bukan dari omongan orang tuanya, apa dari kerabatnya, apa dari apa? Udah aja merasa ya namanya dia nggak mampu apa-apa, kemudian ditekan-tekan terus, dihina-hina kepakirannya. Allah, aku putus aja, udah merah, gak pulang-pulang. Karena setiap dia pulang beban, dia pulang beban, dia pulang beban. Kenapa? Omongannya tadi. Ini jaga kita punya anak, jangan suka ngomong yang begitu-begitu. Doain aja anaknya.
Ini adab orang tua berarti ya. Ini berarti seakan-akan nih kita diajar untuk adab sama anak. Jangan menghina keadaannya. Itu anak masa depannya mau kayak mana, jangan dihina keadaannya. Dukung aja, support, doain. Kalau kita punya makasih, kan begitu bahasa. Yang namanya anak. Biar selamat agamanya, begitu. Jangan sampai sama orang tuanya selamat, sama bininya kagak selamat. Kan begono jadinya, kan bahaya juga. Sama bini selamat, anaknya kagak selamat lagi, ngerong-ngerong tuh sama babanya. Oh. Betul. Kita sama anak mungkin ada sayang, bininya kan bisa aja anak kita jadi ancur-ancuran gara-gara bini, gara-gara bininya, omongan yang kagak enak. Tuh. Mental jadi hancur. Kalau mental sudah hancur, apa yang terjadi? Oh, nyawa udah gak ada harganya. Banyak yang pada bunuh diri, bakar badan sama anak-anaknya di rumah, bunuh diri dengan cara membakar. Itu kan kejadian. Saya yakin itu pasti dari omong-omongan seperti ini. Pasti, nggak mungkin mental orang tua akan guncang kalau nggak ada omongan yang kagak-kagak. Bener nggak? Ini dia, udah ada hadisnya. Jadi ini yang disebut alasan lebih utama menjomblo. Karena takut kalau punya bini hancur mentalnya, jadi hancur agamanya. Yang ditakutin hancur agamanya. Agamanya hancur, lebur, sehingga pas dia mati, naudzubillah sul khotimah, bayalik, maka dia akan masuk ke jurang-jurang yang bisa menghancurkan agamanya, titik-titik yang akan menghancurkan agamanya. Dia sudah tidak pandang lagi tuh yang namanya agama, nggak pandang lagi tuh yang namanya etika, sosial dan sebagainya. Udah bebas aja dia hidup. Nah ini jadi bahaya. Ini alasan, sebetulnya alasan lebih utama jomblo, tapi kita ambil hikmahnya sebagai orang tua. Ingat sekali lagi pesan daripada musonib, kita yang udah punya anak jangan menghina keadaan anak. Dukung, support apa yang dia senangi kehidupannya. Yang penting tadi selama dia berjalan di ridho Allah, berjalan tidak menyimpang daripada lewat agama hukum-hukum Allah, silakan. Lu mau dagang silakan, asal jangan dagang ganja, jangan. Lu dagang silakan, asal jangan dagang narkoba, silakan. Begitu aja. Lu mau jadi kurir silakan, asal jangan jadi kurir jablay, gitu loh. Silakan. Artinya dukung aja, dukung. Dia senang, dia bahagia, udah. Yang penting keluarga anaknya nerimain dia punya kegawean, udah cukup segitu. Berarti kalau begitu, alhamdulillah. Udah segitu mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Paham nih ya? Mudah-mudahan nih kita bisa jaga mulut nih buat anak ya. Anak mah tadi tugas kita ngamain, ngelmuin, ngawinin dah. Kedepannya mah nggak bisa kita ngayain mah nggak wajib. Yang ngayain mah Allah. Yang nyakitin mah Allah, yang nyehatin mah Allah. Kita mah jangan mikirin. Hidup juga kita mah nggak minta. Betul. Ya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna أسرفنا فأتم علينا التوبة تغسل لكل أوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل
أجمع آمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سنين صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه إدادة الصبي والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي والله أعلم والحمد لله رب العالمين.